Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, di mana kita mampu meluangkan waktu kosong kita untuk belajar menuntut ilmu agama. Ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Bertemu kembali di kajian kitab Taghridatus Sirah Nabawiyah, senandung sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullah ta'ala. Ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan para nabi dan rasul, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia dari seluruh para malaikat, yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga telah jelaskan kenikmatan yang Allah berikan pada nabinya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah di sisi kaumnya dan diusir. Dakwah beliau pun tidak diterima oleh kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kenikmatannya. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan nikmat sekaligus hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau tidak bersedih hati. Lantaran beliau telah ditinggal mati atau tinggal wafat, ditinggal pergi oleh pamannya, istrinya, anak-anaknya yang laki-laki. Beliau juga diusir oleh penduduk Taif. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kenikmatan penghiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan usai melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengemban amanah dakwah dan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan sedikit kemudahan oleh orang-orang Quraisy lantaran telah mendapatkan jaminan Al-Mut'im bin Adi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah beliau kepada kabilah-kabilah yang berdatangan dari luar kota Mekah di musim haji. Musim haji merupakan musim yang sangat dinanti-nantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantaran di musim haji banyak orang yang masuk. Lantaran di musim haji banyak orang-orang berdatangan ke kota Mekah, sehingga Nabi SAW tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga mendakwahi para kabilah dan kaum yang di luar kota Mekah. Sehingga musim haji pun sangat dinantikan Nabi SAW kedatangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan agar ketika mereka beriman kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun akan bisa membantu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan bantuan. Tidak bisa dakwah itu sendirian. Karena Nabi adalah seorang diri dan manusia biasa.
Dan Nabi Muhammad SAW bukan penyihir, bukan dukun yang bisa mengguna-guna orang kafir Quraisy agar mereka bisa masuk Islam. Tidak. Nabi Muhammad orang biasa. Dan Nabi Muhammad SAW membutuhkan bantuan para sahabatnya. Sehingga beliau SAW pun berdakwah. Door to door, dari satu kemah ke kemah yang lainnya. Satu kemah dengan kemah yang lainnya. Dan ini dikembalikan kejadian kapan terjadinya Isra Mi'raj. Nampaknya penulis berpendapat kejadian Isra Mi'raj pada tahun 10 kenabian. Di usia beliau yang ke-50 tahun. Karena sebagian ulama berpendapat Isra Mi'raj itu 1 tahun sebelum hijrah kota Madinah. Maka Rasulullah SAW pun datangi suku-suku tadi door to door, rumah ke rumah, dari kemah ke kemah. Lihatlah, Nabi SAW begitu semangat dan antusiasnya agar umat ini, umat Islam, masuk Islam. Agar umat ini, umat Islam atau manusia seluruhnya mengikuti petunjuk beliau SAW. Perjuangan yang begitu keras di dalam berdakwah ilallah. Maka hendaklah antum juga mengikuti dakwah dan petunjuk Nabi seperti ini. Jika dibutuhkan adanya door to door, dari pintu ke pintu, atau dakwah secara rahasia ke rahasia, maka tidak masalah. Tapi untuk membiasakannya, maka tidak diperbolehkan. Nabi SAW tidak membiasakan door to door. Nabi SAW kebetulan saja mereka di tempat-tempat kemah. Dan Nabi SAW tidak mengkhususkan pada tempat kemah saja. Dimanapun beliau bertemu dengan manusia, Rasulullah SAW mengatakan, Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ayuhan nas, wahai manusia. Wahai seluruh manusia. Qulu la ilaha illallah. Qulu, katakan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuflihu. Kalian akan menang, kalian akan sukses, kalian akan bahagia. Ayo ucapin la ilaha illallah. Tetapi apakah dakwah beliau SAW semudah itu? Tidak sama sekali. Abu Lahab dan Abu Jahal pun mereka berdua berada di belakang Nabi SAW. Abu Lahab paman Nabi SAW walaupun beda ibu. Adiknya Abdullah. Beda ibu. Karena Abdul Muttalib memiliki banyak istri. Abu Jahal pemimpin kaumnya. Sehingga dua orang ini selalu membuntuti Nabi SAW. Ketika Rasulullah berdakwah di kemah pun diikuti. Ketika Rasulullah berdakwah di pelataran Masjidil Haram pun diikuti. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di tempat-tempat Masy'aril Haram, Mina, tetap diikuti sama kedua orang ini. Dan tidak menutup kemungkinan diikuti beberapa orang Quraisy yang lainnya. Ketika usai Nabi SAW mengatakan la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, wahai manusia. Maka Abu Jahal pun mengatakan, janganlah kalian ikuti. Dia itu pendusta. Dia bukan di atas kebenaran, kata Abu Jahal. Kalau seandainya dia itu di atas kebenaran, lihatlah. Pamannya. Nih, pamannya, Abu Lahab. Abu Lahab dia nggak masuk Islam. Kalau seandainya Muhammad ini di atas kebenaran, niscaya Abu Lahab, orang yang terdekat, kerabatnya, dia akan masuk Islam. Maka dari situ ini, dan ini termasuk syubhat yang dilontarkan Abu Jahal. Sehingga dari situ beberapa orang pun merasa ketakutan. Ya juga ya. Karena orang-orang di zaman
itu mereka betul-betul meyakini kepercayaan menyembah selain Allah, menjadikan patung-patung sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian datang orang yang bernama Muhammad, tidak mereka kenal, kemudian mengatakan, menyuruh, katakan la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, kalian akan bahagia. Akhirnya mereka pun tidak mau mengikuti Nabi SAW. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Kurang apa Nabi SAW? Belum menyampaikan dengan lemah lembut. Kurang apa Nabi SAW? Beliau menyampaikan tidak menyindir. Kurang apa Nabi Muhammad SAW? Sampai mereka pun tidak mau masuk Islam. Dakwah kepada kaumnya nggak diterima. Dakwah kepada orang Taif tidak diterima. Dakwah kepada kabilah-kabilah yang berdatangan pada musim haji pun tidak diterima. Luar biasa. Sampai akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Itu tadi di tahun 10 kenabian. Jadi kalau dari segi penulis Isra Mi'raj 10. Dan selesai Isra Mi'raj Nabi SAW bertemu dengan musim haji dan beliau pun berdakwah. Setelah itu tibalah waktunya pada tahun berikutnya, yaitu tahun ke-11 kenabian. Tahun setelahnya. Rasulullah SAW seperti biasa menyambut musim haji dengan penuh sukacita. Berdakwah. Dan antum bisa bayangkan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum berapa jumlah banyaknya orang yang melaksanakan haji dari para kabilah. Sehingga ini ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Pada setiap tahunnya mereka tidak perlu pergi keluar kota. Cukup mereka melayani para jamaah haji dan mereka pun akan mendapatkan berbagai macam makanan dan minuman dari luar kota. Mereka tinggal membelinya saja dengan sangat mudah. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Allazi at'amahum min ju', Allah yang memberikan makan mereka dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan Allah Subhanahu wa taala mengamankan mereka dari ketakutan karena mereka tinggal di Mekah. Ketika mereka tinggal di Mekah, mereka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejahiliyahnya bangsa kala itu, mereka tetap menghargai tanah suci haram. Dari sekian banyaknya orang yang dakwai Nabi SAW di musim haji, hanya terdapat 6 orang saja, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. 6 orang dari suku Khazraj. Dari suku yang datang dari kota Madinah. 6 orang Khazraj. Antum bisa bayangin, door to door, dakwah sana sini pagi siang malam, ayo ucapkan la ilaha illallah, ayo ucapkan la ilaha illallah, tuflihu, kata Rasulullah. Tapi yang masuk Islam cuma 6 orang. Dan beliau pun menerima. Yang mendakwahkan, yang menerima dakwah beliau hanya 6 orang. Antum memiliki 100 teman, antum dakwahi. Yang menerima paling cuma 5, 4, 3. Nah, harus mengingat Rasulullah SAW. Rasulullah mendakwahi setiap manusia yang ketemu sama beliau, tapi yang masuk Islam cuma 6. Itu pun di tahun 11. Di tahun 10 nihil. Gak ada masuk Islam sama sekali. 6 orang ini siapa saja? Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Antum harus ingat, hafalkan ini. Karena ini nanti yang akan membantu, ini ada kisah-kisah masing-masing di antara mereka.
6 orang yang beriman kepada Nabi SAW dari suku Khazraj adalah yang pertama As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Kemudian yang kedua Auf bin Al-Harith. Auf ibn Al-Harith. Yang ketiga Rafi' bin Malik. Rafi' bin Malik. Yang keempat Qutbah bin Amir. Qutbah bin Amir. Yang kelima Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir. Yang keenam Jabir bin Abdullah bin Ri'ab radhiyallahu anhum ajma'in. 6 orang, As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Masing-masing ini nanti ada kisah tersendiri, jadi antum harus ingat. Di dalam mempelajari sirah, antum tidak boleh menunda-nunda dalam menghafal nama. Kalau antum menunda-nunda menghafal nama, nanti aja. Nanti antum akan kesusahan menguasai sirah Nabi SAW. Karena sirah itu kan, atau sejarah pada umumnya, itu harus menghafal nama, kejadian, peristiwa, nama, itu penting. As'ad bin Zurarah, Auf bin Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Karena nanti antum akan mengikat, oh ini saya seperti ini, fulan kan seperti ini, fulan ini seperti ini, fulan seperti itu. Ikat kejadian itu dengan satu orang. Dan nanti antum bisa juga membaca buku-buku para ulama yang khusus membahas tentang para sahabat. 6 orang ini, ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, masuk Islam. Hanya 6 orang saja. Sangatlah sedikit jika dibanding dengan orang yang melaksanakan haji pada tahun ke-11. Tapi di tahun ini belum ada Bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah pertama terjadi pada tahun berikutnya, tahun ke-12. Baru Bai'at Aqabah yang kedua, tahun ke-13. Dan semuanya di bulan Zulhijjah, pada musim haji. Sehingga 6 orang itu, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Orang-orang tua, ibarat kata seperti itu mereka. Mereka pun masuk Islam dan menerima pengajaran Nabi SAW. Dan mereka pun kembali ke kota Madinah. Dan mereka menyeru kepada kaumnya. Berdakwah kepada kaumnya. Dan mereka pun masuk Islam dari kaumnya yang sangat banyak sekali. Di antara faedah, lihatlah semangatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Semangatnya 6 orang tadi, ya ikhwah. Padahal kalau dipikir-pikir ilmu mereka itu masih sedikit loh, masih dangkal. Cuma beberapa hari saja kan. Di musim haji seminimal-minimalnya ya 3 bulan dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi mereka itu hanya beberapa hari saja bertemu dengan Nabi SAW dan dakwah Nabi SAW. Keilmuan 6 orang ini belum seperti keilmuan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang mereka sudah masuk Islam terlebih dahulu bertahun-tahun. Tapi apakah 6 orang ini berdakwah menunggu kedudukan mereka seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Enggak. Mereka mengetahui ini kebenaran dan harus disampaikan.
Nah, sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, semangatlah antum berdakwah. Walaupun antum belum mencapai derajat tinggi seorang ustadz tertentu, nggak masalah. Contohlah sahabat Ansor ini 6 orang mereka berdakwah. Akhirnya apa? Allah bukakan hidayah melalui mereka. Apakah setiap hidayah itu datangnya dari ustadz-ustadz terkenal? Apakah setiap hidayah itu datangnya dari seorang dai dan ustadz? Hidayah terkadang datang kepada seorang dari penuntut ilmu yang biasa saja. Maka gemarlah antum berbagi. Dan juga memberikan faedah, kita tidak boleh sama sekali mencela para sahabat Nabi SAW. Lihatlah begitu antusiasnya mereka terhadap kebenaran. Ketika mereka mengetahui kebenaran dari Nabi SAW, mereka pun tidak menunda-nunda, langsung berdakwah. Dan kita tidak boleh mencela para sahabat. Menunjukkan juga faedah adab dari seorang penuntut ilmu. Mereka orang Ansor 6 orang, mereka murid Nabi SAW. Dan Nabi seorang guru. Ketika Nabi sang guru memberikan pengajaran pada muridnya, 6 murid tadi tidak mau ilmu yang dibawa gurunya ini hanya sebatas pada diri mereka, tapi menyebarkan kepada orang lain. Maka tirulah para sahabat Ansor, radhiyallahu alaihim ajmain.
Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. 6 orang tadi, As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. 6 orang tersebut berdakwah, mendakwai kaumnya dari suku Aus dan Khazraj. Lihatlah bagaimana manfaat dan faedah saling membantu dalam berdakwah. Kalau seorang dai atau ustadz dia tidak memiliki atau tidak mendapatkan bantuan dalam berdakwah, maka dakwahnya tidak akan berkembang. Karena dia adalah manusia biasa seorang diri, dan Allah hanya memberikan waktu kepada dia setiap harinya 24 jam, dan tidak pasti dari 24 jam ini dia habiskan untuk berdakwah. Pasti ada kesibukan yang lainnya, kelelahan, butuh istirahat, dan yang lainnya. Sehingga membutuhkan bantuan orang lain di dalam menyebarkan dakwah. Setelah itu ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, alhamdulillah. Kala itu ada beberapa orang yang masuk Islam. Dari 6 orang sahabat yang masuk Islam tadi, maka berkembanglah menjadi beberapa orang. Setidaknya ada 12 laki-laki dari suku Ansar yang pada tahun ke-12 Hijriah, 12 kenabian, bukan Hijriah, karena Nabi belum hijrah. Mereka pergi menemui Nabi SAW. Tidak disebutkan secara pasti berapa orang yang masuk Islam dari tangan 6 orang tadi. Tapi di tahun yang ke-12 terjadilah Baiat Aqabah yang pertama. Baiat adalah pengambilan perjanjian. Jadi adanya perjanjian dan harus dilakukan. Itu disebut dengan bai'ah. Asli katanya adalah dari kata ba'aya, bi'u artinya menjual. Ketika antum melakukan jual beli, apa yang antum lakukan? Penjual memberikan barang, antum memberikan uang. Saling tukar. Dan zaman dahulu saling berbaiat. Apa berbaiat? Jabat tangan atau dari kata ba'ah, lengan. Karena ketika penjual dan pembeli saling tukar, dia kan akan menggerakkan lengan atas kan, satu sama lainnya. Maka disebut dengan bai'ah. Sama bai'at juga betul-betul berjabat tangan. Adapun Al-Aqabah, bukit. Nama tempat, nama sebuah tempat yang ada di daerah Mina. Sehingga terjadinya Baiat Aqabah ini bukan di samping Masjidil Haram atau bukan di samping Ka'bah, tetapi di tempat yang terpencil, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang Arab, orang Quraisy. Daerah mana Baiat Aqabah? Kenapa disebut Al-Ula? Karena dia adalah na'at. Na'at dari Bai'ah, bukan na'at dari Al-Aqabah. Dia sifat dari Bai'ah. Sehingga inilah perjanjian Bai'at Aqabah yang pertama. Bukan na'at dari Al-Aqabah, tapi na'at dari Bai'ah. Al-Aqabah sebagai mudhafun ilaih. Dia pemisah antara na'at dan man'utnya. Man'utnya Bai'ah, na'atnya Al-Ula. Dan isim nakirah jika bersambung dengan isim ma'rifat, maka isim nakirahnya menjadi ma'rifat juga. Bai'atun bersambung al-aqabah alif lam, maka tidak masalah. Karena memang pada dasarnya na'at man'ut itu harus alif lam, tanwin, tanwin. Terjadilah Bai'atul Aqabah yang pertama di tahun ke-12 kenabian.
Ada 12 laki-laki dari kalangan Ansar yang mereka datang dari kota Madinah melaksanakan ibadah haji. Yang kala itu ibadah hajinya belum ada pensyariatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji sesuai syarat Islam disyariatkan pada tahun ke-9 Hijriah nanti. Dua belas orang yang datang dari kota Madinah, mereka keluar mengedap-edap. Mereka tidak gerusah-gerusuh. Betul-betul rapi sekali. Dan 12 ini adalah 12 laki-laki. Kalau di tahun 10, 6 orang, tahun 11, 6 orang, tahun 12, 12 orang, 2 kali lipatnya. Dan tidak semua orang bisa haji ya, karena menurut kesanggupan. Sehingga 12 orang laki-laki ini bukan berarti mereka hanya 12 orang saja masuk Islam. Karena mestinya 12 orang laki-laki ini mereka punya istri dan istrinya otomatis masuk Islam juga. Begitu anak-anaknya, tapi nggak disebutkan di sejarah. Pesirah berapa jumlah yang masuk Islam. Dan mereka juga dikategorikan as-sabiqun al-awwalun hanya saja dari kalangan Ansor. Orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan Ansor. Jadi kalau disebut as-sabiqun al-awwalun orang pertama kali masuk Islam itu tidak hanya dari kalangan muhajirin, tapi dari kalangan Ansor juga. Makanya anak kan bilang, hafalkan. Kalau antum hafal as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin, maka hafalkan juga di kalangan Ansor. Karena mereka adalah sahabat Nabi SAW. As'ad bin Zurarah, Auf bin al-Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Utbah bin Amir, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Falkan. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, tidak ada sama sekali wanita di dalamnya. Wanita tidak haji, wanita di rumah mereka. Mereka masuk Islam juga. Istri-istri dari 12 ini. Sehingga kata penulis, wa minal awham allati waqa'at fi hadhihi al-bai'ah annaha summiyat bai'atun nisa. Di antara kesalahan di buku-buku sirah atau buku sejarah, bai'at Aqabah pertama itu disebut dengan bai'atun nisa, pembaiatan para wanita. Ini keliru. Karena nggak ada sama sekali wanita di dalamnya. Laki-laki semua. 12 ini laki-laki semuanya. Isi bai'atnya apa? Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Isi bai'at yang mereka lakukan di Bukit Arafah, daerah Mina sana adalah as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan patuh. Mendengar dan taat. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi apa? Ikhwah fil mansyati wal makrahi. Dalam kondisi senang maupun tidak. Dalam kondisi luas, keluasan atau sempit. Dalam kondisi suka dan duka. Dalam kondisi apapun harus mentaati dan mendengarkan Nabi SAW. Kalau Nabi memerintahkan, maka harus dikerjakan. Dan ini sangat penting sekali, karena nanti antum akan menyaksikan di beberapa peperangan, ya, atau bisa melihat mana sahabat Nabi yang betul-betul mendatangkan perjanjian baiat ini apakah tidak. Nah, jika Nabi nyuruh perang, terus ada yang nggak mau perang, nah, berarti dia menanggalkan baiatnya. Dan baiat ini juga berlaku untuk anak cucu mereka nanti yang akan masuk Islam. Wal usri wal yusri, dalam kesulitan maupun kemudahan, menolong Nabi.
Wa nusratu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza qadima ilaihimul Madinah. Dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka ke kota Madinah. Itu kalau ada kemungkinan hijrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu tidak mengetahui akan adanya hijrah atau akan adanya perintah hijrah. Tapi Rasulullah SAW sudah mengantisipasi. Mengingat pengalaman-pengalaman sebelumnya, beliau diusir dari kota Mekah. Dan di Taif pun juga diusir. Makanya Rasulullah SAW meminta, ketika kalian masuk Islam, kalian harus apa? Menolong aku kalau aku diusir. Dan ini mengisyaratkan faedah juga, seorang guru boleh memberikan syarat pada muridnya. Nabi SAW seorang guru. Kalian akan mendapatkan ilmu dariku. Tapi aku juga akan meminta dari kalian apa? Sam'u wa ta'ah fil mansyati wal makrah wal usri wal yusri wal nusrah. Menolong. Nah. Dan tidak masalah. Sama juga Khadir memberikan syarat pada Nabi Musa alaihissalam untuk bersabar. Kamu boleh menimba ilmu dariku tapi dengan satu syarat, yaitu sabar. Kalau kamu sabar, ya silahkan dapat ikuti aku, belajar dari ana. Nah, dan ini dibuktikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ketika perang Uhud. Rasulullah SAW terluka dan para sahabat pun langsung bergegas mendatangi Nabi SAW, melindungi Nabi SAW. Beliau tidak mau. Mereka para sahabat, mereka mencintai Rasulullah SAW. Nanti juga ada kisah juga dengan para sahabat orang-orang Ansar di perang Hunain. Perang usai dari Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Ketika orang-orang Ansor tadi 12 orang mereka hendak pergi ke kota Madinah, maka Rasulullah SAW pun mengutus seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan orang-orang Ansor mempelajari ilmu agama. Mengisyaratkan kalau seorang guru tidak bisa langsung mengajar murid-muridnya, maka dia mengutus wakilnya, tidak masalah. Kalau ada seorang guru, ulama misalkan, dia membuat 2 majelis, yang satu untuk pemula, yang satu untuk orang yang lanjutan, tingkatan, maka hukumnya boleh. Syekh Sa'adi memiliki 2 majelis, majelis khusus, majelis untuk orang awam. Kemudian Imam Ahmad pun juga demikian. Hal itu guna untuk menyesuaikan akal pikiran mereka, karena mereka baru masuk Islam. Sehingga Nabi SAW pun juga dengan penuh kesibukan di kota Mekah berdakwah, dan Rasulullah SAW tidak mungkin hijrah ke kota Madinah selama belum mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diutus sahabat Mus'ab bin Umair. Dan orang-orang Ansor pun menerima. Mengisyaratkan tidak bolehnya kita memilih-milih guru selama sudah diutus atau mendapatkan rekomendasi. Walaupun ada guru yang lainnya yang lebih layak. Di sana Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat besar lainnya yang sudah lama masuk Islam. Sedangkan Mus'ab bin Umair seorang anak muda.
Tapi para sahabat dari kalangan Ansor pun ridho terhadap putusan Nabi SAW. Karena tidaklah Nabi SAW memberikan keputusan kecuali yang terbaik. Dan Nabi SAW mengakui keilmuan Mus'ab bin Umair. Dan nanti terbukti ketika Mus'ab bin Umair pun datang ke kota Madinah, banyak orang masuk Islam. Dan jarak antara Mekah dan Madinah kisaran satu pekan. Jika digunakan menggunakan unta dan mungkin kalau kuda lebih cepat lagi. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, mereka pun pergi kembali ke kota Madinah. Yang ibarat kata kala itu hanya Mus'ab saja yang paling cerdas, paling pintar. Karena sudah lama bertahun-tahun belajar dari Nabi SAW. Tapi nama Mus'ab bin Umair belum ada atau belum dikenal kecuali ya sejak ini, saat ini. Sebelumnya tidak ada kisah. Karena beliau tidak terkenal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Setelah Rasulullah SAW mengutus satu-satunya sahabat untuk pergi kota Madinah, maka barulah terkenal nama Mus'ab bin Umair. Belum nanti gugur di medan perang. Nah, sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Mus'ab pun membantu dakwah As'ad bin Zurarah, Auf bin Malik, Auf bin Al-Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah, membantu dakwah mereka dan membantu dakwah yang lainnya. Memberikan faedah juga betapa cerdasnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau ingin menguatkan sahabatnya yang jauh dengan mengirimkan sahabat yang dekat beliau SAW untuk mengajari. Kalau Rasulullah SAW tidak berpikir untuk mengurus, mengirimkan wakil, maka apa yang terjadi, ikhwah? Dan Rasulullah SAW juga mengetahui kondisi Aus dan Khazraj sebelum Nabi SAW, sebelum mereka masuk Islam. Perselisihan, perpecahan, perang saudara, ratusan tahun Aus dan Khazraj mereka saling bunuh-membunuh. Sehingga Rasulullah SAW pun tidak bisa ikut mereka saat itu, dan Rasulullah SAW mengutus sahabat Mus'ab bin Umair. Sehingga Mus'ab bin Umair pun dengan izin Allah mampu meredakan sedikit perpecahan yang ada di Aus dan Khazraj. Perang saudara Aus dan Khazraj ini disebabkan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, mereka menghasut satu sama lain. Menghasut satu sama lain. Akhirnya perang saudara. Dan itu tidak 10 tahun, 20 tahun, beratus-ratus tahun. Padahal mereka Aus dan Khazraj sama-sama orang Arab, satu kabilah, suku yang besar, habis itu terpecah. Dan menunjukkan sifat buruknya orang-orang Yahudi. Dakwahnya Mus'ab bin Umair mendatangkan Islamnya Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair. Dua nama yang antum harus hafalkan. Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair. Sa'ad bin Mu'adz, ingat, di sana ada Sa'ad bin Mu'adz, ada juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada satu lagi Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'adz, beliau petinggi, Bani Abdil Ashhal.
Sa'ad bin Mu'adz, dialah nanti yang ketika meninggal dunia, arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar. Arsy Allah yang begitu besar itu bisa bergetar lantaran meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Nanti kisahnya setelah pengeluaran Bani Quraisyah. Kemudian saudaranya Usaid bin Khudair. Sama seperti tadi, antum harus hafalkan nama-nama orang di sirah. Jangan menunda-nunda. Langsung. Tapi susahnya kalau misalkan antum mengikuti kajian sirah, pusatnya cepat. Itu nggak bisa langsung hafal. Dan dihafal, kemudian dicatat. Ditulis. Karena biasanya kalau cuma ngafal doang itu kekuatannya tidak sekuat antum ngafal kemudian menulis. Gitu. Dan Mus'ab bin Umair ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, beliau seorang dai, seorang yang dikirim Nabi SAW, tentunya tidak memiliki rumah di kota Madinah. Maka kehidupan Mus'ab bin Umair pun dijamin oleh As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah pun memberikan tempat tinggal untuk Mus'ab bin Umair. Terus berdoa, terus menyeru berdakwah. Sampai kebanyakan orang-orang Ansor masuk Islam. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, lihatlah seorang diri berdakwah bisa sampai masuk Islam satu kota, kebanyakannya ya. Dan ini antum juga bisa mengambil faedah bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya. Rasulullah mendidik Mus'ab bin Umair sampai Mus'ab bin Umair pun bisa mengislamkan kebanyakan orang. Dan memberikan faedah juga antum ketika mengikuti dakwah Nabi SAW dan metode beliau SAW, itu pasti akan ada orang masuk Islam. Sehingga nggak perlu antum berdakwah, mendakwai manusia dengan bantuan misalkan alat musik, rebana, dan yang lainnya. Lihat ini Mus'ab cuma berdakwah dengan lisan, dengan mulut saja, nggak pakai rebana, nggak pakai alat musik. Dia cuma menyebutkan Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda. Seperti itu. Hasil dari didikan Nabi SAW. Sehingga antum nggak usah bersedih kalau misalkan antum berdakwah, pengikutnya sedikit. Karena memang harus bersabar. Nabi SAW nanti baru ke kota Madinah baru mendapatkan pengikut yang banyak sekali. Bersabar. Karena semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berusaha. Jadi ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Jangan tergiur dengan orang yang berdakwah dengan banyaknya candaan dan tawa. Karena itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah, semuanya mengetahui. Dan mereka seolah di atas kepala mereka terdapat burung, yang jangan sampai burung ini terbang. Dakwah beliau SAW, qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah menyampaikan penjelasannya. Seperti itu.
Dan Mus'ab salah satu dari sahabat Nabi SAW yang sukses dalam berdakwah. Sehingga contohlah dakwah Nabi SAW. Tinggalkan dakwah-dakwah yang tidak sesuai dengan Nabi SAW. Apakah dakwah dengan organisasi juga diperbolehkan? Zaman Nabi SAW tidak ada namanya organisasi-organisasi. Dan Rasulullah SAW hanya mengutus Mus'ab bin Umair. Dan terlebih lagi sekarang ini organisasi atau dakwah sesuai dengan organisasi akan menimbulkan banyak sekali permasalahan. Di antaranya adalah ta'assub, fanatik. Dia hanya menerima kebenaran dari kelompok dia. Padahal kebenaran itu diukur dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan sebuah kelompok. Dan memberikan faedah juga, kita harus menerima hadis ahad. Dalam mustalah hadis, para ulama memperselisihkan apa hukum menerima hadis ahad, hadis yang diriwayatkan kurang dari hadis selain hadis mutawatir. 1, 2, atau 3. Kalau ada misalkan 5 sanad dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Nabi. Per orang tadi kan ada generasi, tobakat, ya generasi ini, generasi. Kalau ada salah satu dari tangga tadi, perawinya cuma 1, atau 2, atau 3, maka dia hadis ahad. Atau semua generasi cuma 1 doang, seperti hadis innamal a'malu binniyat. Apakah perlu diterima? Nah, jika sahih maka diterima. Itu dalilnya. Rasulullah SAW mengutus seorang diri, Mus'ab bin Umair. Dan masuk Islam. Kalau seandainya hadis ahad itu tidak dijadikan hujjah, maka Nabi SAW tidak akan mengutus seorang diri, sahabat Mus'ab bin Umair. Dan tidak hanya Mus'ab bin Umair saja, Rasulullah SAW mengutus dakwah seorang diri. Rasulullah juga mengutus Ali bin Abi Thalib seorang diri ke Yaman. Mengutus sahabat yang lain juga seorang diri. Nah, sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, hadis ahad, hadis yang bukan mutawatir, kalau sudah sahih, perawi-perawinya harus diamalkan. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ini yang dapat saya sampaikan. Baiat Aqabah pertama. Ingat tadi dihafalkan, tapi di sini tidak disebutkan ya 12 orang, nggak masalah. 12 orang ini siapa saja. Dan ingat, ini bukan disebut dengan bai'atun nisa, karena nggak ada wanita yang berbaiat pada waktu itu. Faedah yang begitu banyak sekali, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kalau antum bisa menyebarkannya luar biasa. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, hadza wallahu taala a'lamu billahi taufiq. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.